Welcome back, Research of Economic Highlights. Dunia sekarang ini kacau balau. Ekonomi dunia mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ya, dunia kacau balau. Donald Trump membuat itu terjadi sekarang. Ya, sejak dia dilantik sampai dengan detik ini, banyak sekali gonggongannya. Ya, memang dia lahir di tahun anjing. Gonggongannya ini membuat dunia gonjang-ganjing sampai dengan detik ini. Ya, mulai dari perang dagang ya terhadap China yang sudah fix ya, sudah dinaikkan tarif, mana Meksiko, Kanada yang nanti awal Maret ya, di-delay untuk bulan Maret. Nah, barusan kemarin dia sudah menaikkan tarif untuk semua negara di dunia, yaitu tarif 25% untuk import baja aluminium yang masuk ke wilayah Amerika Serikat. Jadi dia selama ini dia mengatakan bahwa barang-barang Amerika dikenakan pajak ya, maka dia memajaki juga barang-barang di semua negara yang masuk ke Amerika. Jadi saling balas-balasan, saling menaikkan tarif, saling perang dagang, saling pajak memajaki. Nah, ini membuat dunia makin hari tidak bertambah baik di tahun 2025 ini. Ekonomi dunia makin buruk, seburuk-buruknya sepanjang sejarah itu akan terjadi nanti. Di tahun ini, 2025, ya, Anda bisa lihat bahwa harga emas dunia, ya, kemarin sampai dengan detik ini, itu memecahkan rekor tertinggi baru. Harga emas dunia sudah 2.940 US dollar per troy ounce. Itu adalah harga tertinggi sepanjang sejarah dunia ini ada. Ya, ini menandakan bahwa target yang saya katakan bahwa bulan Maret akan menjadi 3.000 US dollar per troy ounce ternyata lebih cepat terjadi. Hari ini Selasa, video ini dibuat. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, setelah pengumuman inflasi Amerika, inflasinya naik, udah pasti naik, inflasinya di atas 2,9%. Jadi saya sudah bisa membaca rilis data inflasi nanti besok malam itu, waktu Amerika Serikat itu sudah di atas 3%. Maka saat itu juga mungkin besok emas, harga gold dunia sudah tembus 3.000 US dollar per troy ounce. Luar biasa. Jadi berapa kali saya katakan kepada Anda untuk segera borong emas, segera trading di futures, ya, di derivatif emas, di gold futures. Karena jelas harga emas itu mau ke 3.000 ya. Dari tahun lalu saya mengatakan bahwa di 2.600 ada potensi 300 pips atau 400 pips Anda dapatkan di Maret 2025 menjadi 3.000 US dollar per troy ounce, dan ternyata lebih cepat itu terjadi. Tidak sampai bulan Maret, di bulan Februari, di minggu ini saja. Jadi tanggal paling lambat itu tanggal 14 Februari 2025. Tetapi besok saja udah bisa tembus 3.000 US dollar per troy ounce. Besok atau hari Kamis sudah 3.000. Hari Kamis berarti tanggal 13. 13 Anda lihat ya omongan saya. Tanggal 13 Februari 2025 harga gold dunia tembus 3.000 US dollar per troy ounce. Ini adalah peluang di tengah kacau balau, ketidakpastian politik, ekonomi ya. Karena Donald Trump itu dia sudah masuk, selain ekonomi diobrak-abrik dengan perang dagang ya, menaikkan tarif untuk bukan hanya mitra dagang Meksiko, Kanada, China, tetapi semua negara di dunia. Ya, dia sudah menaikkan tarif 25% 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
barang-barang lain lagi yang nanti akan dinaikin tarif juga. Ya, ya. Jadi, waduh luar biasa ya. Semua negara sudah tidak bisa menjual lagi ke Amerika Serikat. Mau nggak mau mereka saling berbalas. Ya. Barang Amerika yang masuk ke negara mereka, mereka naikin tarif juga. Maka makin hari harga itu makin tinggi. Maka inflasi itu bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia terjadi inflasi. Nah, jika hal itu terjadi, maka US dollar itu makin menguat. Karena juga Trump juga sudah menerapkan kebijakan-kebijakan dia yang membuat kelangkaan terjadi di pasar. Membuat kelangkaan US dollar itu terjadi di pasar. US dollar makin berkurang. Likuiditas US dollar di pasar seluruh dunia itu berkurang. Dia sudah menangguhkan, ya, memblokir dana-dana bantuan atau memblokir kegiatan-kegiatan USAID itu, United States of American Development itu, untuk agensi untuk menyumbangkan dana-dana untuk kegiatan amal kemanusiaan, ya, untuk membantu negara-negara yang konflik, untuk membantu negara-negara yang miskin berkembang, ya. Nah, itu di stop. Itu triliunan dolar setiap tahunnya. Triliunan US dollar setiap tahun. Itu berarti apa? Ada kekurangan likuiditas dolar di pasar. Dia juga sudah menarik diri dari WHO. Sumbangan terbesar Amerika Serikat untuk dana kesehatan, untuk lembaga kesehatan dunia WHO itu sampai 500 juta US dollar. Jadi sangat setiap tahun. Jadi setiap tahun kucuran dana paling besar adalah dari Amerika Serikat, membuat dolar makin berkurang di pasar. Kalau dia sudah menyetop keluar dari WHO. Donald Trump juga sudah menandatangani untuk keluar dari lembaga UNHCR, Lembaga Hak Asasi Manusia di PBB. Juga Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO di PBB keluar menarik diri. Berarti apa? Kalau keluar dari PBB berarti ada Amerika Serikat tidak menyumbangkan dana ke sana. Jadi tidak ada, jadi dolar itu makin hari makin sedikit di pasar. Mungkin strategi Donald Trump supaya membuat dolar itu makin menguat. Karena dolar langka. Itu adalah strategi dan target dia untuk bergaining posisi kepada negara-negara Uni Eropa, negara-negara lain yang tidak mau mengikuti arahan atau kebijakan dari dia, Donald Trump, kebijakan Amerika Serikat yang membandel, yang tidak mau searah dengan Amerika Serikat. Itu dia lakukan semuanya. Lembaga ICC yang lembaga hukum, ya, yang telah menjatuhkan hukum kepada Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, itu pun diblokir, diberi sanksi. Jadi makin banyak sanksi, seperti Iran juga diberi sanksi, Palestina juga, bantuan kemanusiaan juga diblokir. Yang paling besar adalah USAID, ya, untuk semua negara di dunia. Triliun dolar itu sudah di stop ke pasar, WHO sudah di stop di pasar, maka dolar makin hari makin sedikit di pasar. Apalagi dolar makin menguat, banyak sekali investor yang sudah pindah ke emas, ya, logam emas, ada yang sudah ke surat utang, Treasury bonds Amerika Serikat, maka dolar itu makin menguat. Ya, saya kasih tahu kepada Anda, dari dulu saya selalu menyuarakan di video saya ini adalah mengenai apa? Bahwa akan terjadi pada saatnya nanti, saya selalu mengatakan, pada saatnya nanti terjadi kekeringan likuiditas. Maka kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah itu terjadi. Dan tahun 2025 ini terjadi. Karena si sio anjing Donald Trump telah menggonggong terus, membuat kacau balau, kejadian luar biasa di pasar keuangan dunia, ya, ekonomi dunia, dan politik dunia kacau balau, ya.
Teluk Meksiko aja sudah diganti namanya menjadi Teluk Amerika, Gulf of America. Nah, nanti apa yang menjadi target dia, kebijakan dia seperti mengambil alih the Canal of Panama atau terusan Panama itu bisa jadi terjadi, karena Greenland pun juga bisa terjadi. Semua apa yang dia rencanakan, ya, menjadi ide dia, itu pasti dilaksanakan. Pembersihan imigran tanpa dokumen sudah dia lakukan semuanya di perbatasan. Dan satu lagi, dia mau membeli, ya, mengambil alih, ya, membeli jalur Gaza. Gaza itu mau diambil sama dia. Gaza mau diambil Donald Trump, mau membeli Gaza. Ini hal yang sangat luar biasa, ya, yang terjadi. Presiden luar biasa ini, ya, presiden sangat luar biasa di tahun 2025 ini. Ini makanya dari semua yang cerita ini, semua yang berkembang ini, menandakan bahwa di balik itu adalah agenda menguatkan US dollar. Ya, kalau pajak ditinggikan, ya, di perang tarif, ya, semua barang dipajakin, itu kan masuk ke Amerika Serikat. Dolar masuk. Negara Amerika Serikat, ya, dolar masuk dan inflasi terjadi. Ya. Pasti saya 1.000.000% dipastikan bahwa inflasi akan naik lagi besok, laporan rilis data besok ini, ya, hari Rabu ini, besok, ya. Maka inflasi terjadi, harga emas langsung tembus 3.000 US dollar per troy ounce. Dan komoditas against US dollar anjlok tajam. Mata uang dunia, nah ini nih, mata uang dunia against US dollar, terutama major currency, itu langsung anjlok tajam. Major currency seperti Euro, British Pound, Japanese Yen, ya, Swiss franc, Australian dollars, Canadian dollar juga, ya, ikut semua kena imbasnya. Against US dollar naik, maka ambruk. Termasuk mata uang negeri Konoha, anjlok tajam menuju 18.000. Di saat itu Anda yang memegang fisik emas, sertifikat Antam itu akan berpesta pora. 1.700.000 per gram, 1.800.000 per gram, 1.900.000 per gram, dan akhir setelah Lebaran selesai, Anda sudah menikmati hasilnya 2 juta per gram logam mulia sertifikat Antam. Luar biasa. Di peluang ini jangan hanya selesai setelah Anda menonton video ini, sebatas ini saja. Bukan. Peluang ini yang saya utarakan ini adalah supaya Anda cepat-cepat mengambil peluang ini. Ambil peluang ini dan membuat peluang ini menjadi kenyataan. Peluang ini menjadi duit yang masuk ke kantong Anda. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar omon-omon. Enggak ada gunanya. Tetapi ini semua bermanfaat. Bermanfaat supaya kantong Anda terisi oleh peluang yang saya omongan ini. Peluang yang saya omong-omong ini adalah peluang di tengah kacau balau ini adalah US dollar menguat dan harga emas dunia naik. Harga emas dunia naik, Anda bisa gunakan, manfaatkan keuntungan luar biasa ini, yaitu Anda trading gold futures, trading derivative gold di bursa berjangka, di futures market, ya. Karena angka 3.000 itu
sudah pasti berkali-kali video saya ini Anda coba lihat, sudah banyak sekali video saya ini bicara tentang harga emas 3.000 tembus di Maret. Ternyata lebih cepat, lebih awal tembus 3.000. Luar biasa kan? Hanya di channel ini, di channel Result of Economic Highlights atau ROEH TV. Nah, dibuktikan itu ya terjadi. Nah, ambillah peluang ini yaitu di trading di futures market. Secepatnya Anda hubungi saya di deskripsi. Kalau nggak tahu apa itu deskripsi, banyak sekali komen-komen nggak tahu mana nomornya. Udah berkali-kali gue ngomong di deskripsi video di bawah ini. Masih nanya lagi, di mana nomornya? Di bawah ini, deskripsi video di bawah ini. Kalau nggak tahu ya apa itu deskripsi video di YouTube, tanya sebelah supaya dikasih tahu. Ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Sudah ditulisin nomor di sini, masih nanya lagi nomornya mana. Nomornya di deskripsi video di bawah ini. Kalau nggak tahu apa tuh deskripsi video, tanya orang. Oke? Ada di deskripsi video di bawah ini. Nomor saya, segera hubungi saya secepatnya. Ambillah peluang di futures market. Jangan bengong, jangan diam, nonton terus. Nggak ada hasilnya. Uang! Sekarang ini penting, cari uang. Manfaatkan peluang ini di futures market. Cepat, ini peluang paling besar itu hanya ada di futures market. Udah berkali-kali kasih tahu. Masa Anda mau ambil untung yang cuman kecil-kecil? Anda trading, Anda beli emas fisik, ya untungnya berapa? Bertahun-tahun lama. Ini peluang udah mau kasih tahu Anda bisa cuan besar. Itu di futures market. Waktu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Anda dapatkan keuntungan besar, gitu loh. Masa ada keuntungan besar maunya untung yang sedikit-sedikit. Yang ya aduh. Ya gimana sih ya? Ya mentalnya parah juga ya. Anda takut apa? Takut rugi. Anda nggak perlu di futures market, Anda usaha apapun juga Anda rugi di tahun ini, tahun 2025. Saya kasih tahu Anda, nggak gampang usaha, saya kasih tahu di kondisi kekeringan likuiditas ini. Anda pikir gampang apa? Siapa yang mau belanja? Uang itu seret, sepi. Semua orang mengeluh. Usaha dia yang paling kecil saja. Ya, sepi. Dia yang sudah bertahun-tahun usaha. Ya, yang sudah punya langganan tetap. Sepi usahanya sekarang. Apalagi Anda yang mau coba-coba usaha. Emangnya Anda sudah punya langganan? Emangnya apa yang Anda usahakan itu pasti bagus, pasti yang terbaik? Atau Anda usaha rumah makan, pasti enak punya, cocok. Apalagi Anda yang masih mau coba-coba. Semua sama, resikonya sama, Anda bisa rugi. Kenapa ada peluang yang Anda nggak usah khawatir. Saya membimbing Anda terus, saya kasih informasi, dan saya membuktikan kepada Anda, berkali-kali saya katakan 3.000, manfaatkan peluangnya. Mata uang against US dollar jatuh, indeks saham akan jatuh, US dollar akan menguat. Kan sudah, nyatanya kan sudah terjadi. Apalagi yang Anda tunggu, apalagi yang Anda takutkan. Justru ini lebih jelas, arahnya lebih jelas. Daripada Anda usaha yang nggak jelas. Pelanggannya siapa? Pakai sosial media. Emangnya Anda sendiri yang main sosial media? Ada jutaan orang. Emang Anda siapa? Anda artis. Kalau Anda artis, Anda jualan di sosmed, Anda laku. Tapi kalau Anda dari dunia mana coba-coba, baru mau coba-coba karena kena PHK atau di kantor sudah mau perampingan, ya. Nah, banyak sekali usaha-usaha akan bangkrut di tahun 2025 ini, gitu loh. Uang itu makin hari makin seret. Apalagi negeri ini ya. Anda tahu sendiri kan sudah banyak sekali anggaran 306 triliun yang dipangkas, dirampingkan, ya. Kekurangan dana. Ya. Kabinetnya besar. Pokoknya selama tahun 2025 ini kacau balau terjadi di dunia. Ekonomi dunia kacau balau. Justru saya berkali-kali saya kasih tahu
kenapa Anda harus di futures market ya. Futures market itu adalah Anda, saya kasih tahu itu karena saya ini sudah berpengalaman. Karena saya bekerja pertama kali di dunia futures market. Saya tahu buka mata tentang futures market itu di tahun 1998. Di saat itu terjadi krisis financial Asia, kejatuhan di mana-mana. Dolar yen waktu itu tembus 146, terendah sepanjang sejarah. Kacau balau. Saya melihat itu. Oh, ternyata di tengah kekacauan yang terjadi itu, ya, rupiah kita hancur, ya, indeks saham hancur semuanya. Di futures market lah ada orang mendapatkan keuntungan besar, manfaatkan dari kejatuhan itu. Saya juga pernah melihat, ya, hanya dalam 10 detik, ya, 1 menit, 2 menit, orang itu mendapatkan keuntungan besar. Pada saat 9/11 itu, 11 September tahun 2021, 2 pesawat tabrak menara kembar WTC, hancur. Di saat kondisi itu, orang malah dapat keuntungan besar dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tahun 2008 pun begitu juga, saya ada di pasar. Jadi saya bukan baru anak kemarin sore yang Anda nonton YouTube anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z ingusan. Mereka tidak punya pengalaman sebelumnya. Saya pengalaman di situ. Jadi kalau saya kasih tahu, ya umur mereka berapa? Mereka mungkin waktu zaman-zaman 98, tahun 2000, krisis bubble-nya internet, ya. Mereka belum lahir. Ya, 9/11 juga mereka belum lahir, 2008 juga belum tentu, masih kecil mereka. Nggak tahu apa-apa. Saya sudah trading. Jadi kalau saya kasih tahu, ya, hari ini saya kasih tahu di video ini, yang terbaik di saat kondisi kehancuran itu adalah trading di futures market. Sudah, jangan bantah. Cepat hubungi saya, ambil peluang itu. Untuk apa? Untuk Anda kaya. Anda dapatkan duit. Buat Anda video ini. Ini memanfaatkan momentum ini. Hanya ada di tahun ini. Di tahun 2025 ini. Pada saat Donald Trump lagi bikin kacau balau perang dagang ini. Manfaatkanlah itu, US dollar menguat itu. Nanti Anda lihat, ya. Peluangnya luar biasa. Jangan jadi orang, jadi penonton. Ada tipe tiga manusia di dunia ini. Tipe yang pertama adalah orang yang ingin membuat sejarah, membuat sesuatu itu terjadi. Dia bukan hanya mendengar peluang, tetapi dia mau ambil peluang itu dan dia mau jadikan peluang itu menjadi milik dia, mendapatkan keuntungan besar bagi dia, bukan bagi orang lain, tapi bagi dia. Sedikit pun dia tidak lewatkan peluang itu, dia mau itu jadi milik dia. Itu adalah tipe orang yang paling kaya di dunia ini. Hanya 3% atau 10% orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Karena orang-orang itu sekali dengar peluang langsung diambil cepat. Tidak mau buang waktu menunggu momentum itu lewat. Itu tipe orang luar biasa. 10% penduduk dunia maksimal. Orang bisa kaya karena tipe itu. Nah, tinggal Anda pilih mau jadi tipe yang mana. Tipe yang nomor 2 adalah orang yang sudah menonton video ini, sudah dikasih tahu ada peluang, tetapi dia tidak percaya. Dia pengen bukti dulu, dia pengen nonton dulu, dia pengen lihat dulu apa yang dia omongin ini terjadi apa tidak. Ternyata setelah terjadi, waduh, sayang, coba kalau saya ambil, udah terjadi, lumayan gue bisa dapat duit. Nah, begitu selalu. Orang tipe yang nomor 2 ini selalu menyesal di belakang hari. Selalu hidupnya penuh penyesalan terus. Kenapa coba kalau saya ambil aja, kenapa saya nggak percaya? Ya kenapa Anda tidak menjadi tipe nomor 1? Karena tipe nomor 1 itu, dia tahu bahwa
saya kalau ambil peluang itu, saya punya dua kemungkinan. Saya bisa menjadi kaya dan saya bisa kalah. Tetapi orang yang tipe nomor 2, dia tidak berani. Padahal dia tahu ada dua kemungkinan, tapi dia mau yang pasti. Bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Tetapi kalau yang pasti adalah Anda harus mencobanya, supaya Anda tahu bahwa Anda bisa menang dan tidak. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, Anda hanya nonton, nanti Anda akan menjadi orang yang selalu menyesal di kemudian hari. Nah, tipe yang terakhir, tipe yang ketiga adalah orang ini, dia nonton pun dia kagak tahu ini apa, bicara apa. Saya lagi bicara apa sini, dia nggak tahu. Atau dia juga tidak mengerti. Nah, orang yang tidak tahu apapun yang terjadi, atau orang yang tidak tahu informasi apapun sama sekali di dunia ini. Nah, orang yang tipe 3 ini, itu paling banyak di dunia ini, 60%. Itulah golongan orang-orang miskin. Jadi tinggal Anda pilih mau tipe yang mana. Tipe nomor 1, tipe nomor 2 yang selalu menyesal di kemudian hari, atau tipe yang golongan miskin, yang tidak tahu sama sekali ada peluang di dunia ini. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Segera hubungi saya supaya kita fight, kita ambil keuntungan di futures market di tengah kacau balau Donald Trump ini. Sukses untuk Anda.